Assalamualaikum bos, kembali lagi bersama saya Amir Hidayat di channel Aku Anak Petani. Pada kesempatan siang hari ini sedikit mendung. Nah, di sini kita akan membuat proses mol mikroorganisme mol rumba dari nasi dan ditaruh di perakaran atau di tanah dekat bawah bambu itu bos. Nah, jadi untuk mendekomposisi tanah pertanian ini, lahan pertanian ini, dan juga untuk fermentasi maupun mendekomposisi pupuk organik kohe serintil maupun kohe sapi. Nah, jadi manfaatnya cukup banyak. Nah, ini lahan sudah jadi bos. Nah, kemarin sudah kita berikan komposer ataupun mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman, sehingga tanaman nantinya yang ada di atasnya itu tumbuh dengan sehat dan optimal. Dan mikroorganisme lokal itu ya seperti Bacillus, seperti untuk jamurnya itu Trichoderma, Leucladium, dan masih banyak lagi. Nanti kita akan tunjukkan cara membuatnya. Itu sangat penting sekali bos, karena lahan ini itu memang sudah terdekomposisi seperti ini, sudah kita tutup mulsa. Namun nanti rencananya sebelum kita tanam itu bisa kita semprotkan lagi, bisa kita kocorkan lagi dengan mikroorganisme lagi bos, yang kita akan buat nanti ini. Jadi double sekali bos. Ya, fungsinya itulah pokoknya. Yang penting tanaman itu sehat, otomatis dia akan subur dengan sendirinya. Nah, seperti ini. Sembari kita melakukan ini bos, nah kita menunggu benih, kita pastikan kita membuat mikroorganisme lokalnya untuk pembuatan pupuk organik cair dan lain-lain. Untuk juga bisa kita kocorkan, setiap kita mengocorkan itu kita kasih, biar juga kita semprotkan, terserah sih mau kita apain, yang penting kita aplikasikan ke tanah ini. Nah, seperti ini bagus sekali bos tanahnya. Ini sudah siap tanam ini, dan mari kita lihat benihnya terlebih dahulu. Dan ini bos, benihnya masih berapa HHSS ya. Nah, ini kita masih nyemai, ada 1200 batang. Ini lahan di samping rumah. Nah, seperti ini. Jadi kita sembari nunggu, kita membuat mikroorganisme lokalnya agar membantu pertumbuhan tanaman nantinya dan menyehatkan tanah. Yang terpenting kita bertani itu harus menjaga tanah bos. Nah, ini cabai lokal dari turunan ya, atau bisa dibilang itu perkawinan silang, kita buat sendiri. Nah, oke bos, langkah yang pertama kita harus mengukus ya nasi seperti ini. Karena apa bos, saya tuh senangnya tuh membuat seperti ini, kita kukus, jangan kita rebus. Kalau kita rebus kan itu di magicom, namun kita tuh kukus menggunakan seperti ini. Jadi dia matang nggak matang, setengah matang ya matang. Nah, seperti itulah pro bos caranya. Nah, seperti ini kita bisa buat ya nanti. Oke, kita skip dulu, kita rebus. Ini ada setengah kilo bos. Nah, oke bos, ini sudah kita dinginkan. Sebelum kita lanjut, kita akan sedikit menjelaskan tentang bakteri yang dihasilkan dari mol rumba ini, dari nasi. Nah, itu yaitu Bacillus. Nah, Bacillus sendiri itu kalau kita membuat PGPR itu Rhizobacteria ya bos ya. Kenapa Rhizobacteria itu Bacillus sp itu nanti bisa mengikat nitrogen, fosfor. Jadi kita aplikasikan ke tanah, nanti bakteri itu akan berkembang biak sehingga dia mampu memetabolisme tanah, dan tujuannya itu untuk bisa melarutkan fosfa dan mencuburkan tanah, pokoknya intinya. Dan kemudian untuk jamur trichodermanya itu membasmi atau membunuh patogen-patogen jahat yang tidak menguntungkan. Jadi peran dari trichodermanya itu juga berguna untuk penyakit. Nah, juga bisa untuk menyuburkan tanah. Nah, jadi bisa untuk mendekomposisi lah yang jelas. Kemudian untuk Bacillusnya itu dia berpokok pada bakteri, sejenis bakteri yang bisa menyeimbangkan unsur hara pada tanah pertanian. Karena apa? Dia bersifat bakteri yang notabene-nya itu akan
mendekomposisi secara perlahan ke dalam tanah, sehingga dia akan berkembang biak dan terus berkembang biak. Jika kita rutin mengaplikasikan Bacillus, pokoknya mikroorganisme ya lah. Yang penting mikroorganisme itu tidak hanya Bacillus saja, karena kalau kita membuat mol rumba itu sudah banyak sekali mikroorganisme yang ada. Contohnya itu Bacillus, Paenibacillus polymixa itu ada dari benihnya itu ada kita ngambil dari akar perakaran dari bawah bambu, dan juga ada mycorrhiza, ada Rhizobacter dan lain sebagainya, ada Pseudomonas dan lain-lain. Kalau kita menjelaskan tentang hal itu semua nanti kepanjangan durasinya. Jadi kita perlu intinya saja untuk menyuburkan tanaman. Nah, seperti itu, menyuburkan tanaman dan tanah agar kita bisa mengurangi dan menghemat pupuk kimia maupun pestisida, karena dari segi faktor tanahnya saja sudah sehat. Jadi kita mengurangi sekali. Karena apa? Kita penyemprotan padi maupun cabai itu kalau kita tahu penyakit pasti kita akan mengeluarkan penyemprotan yang banyak. Kalau kita nggak tahu ada penyakitnya, kita mengurangi penyemprotan kan, seperti itu. Karena tanahnya itu sehat sendiri, nggak kita otak-atik dengan kimia. Nah, kita untuk kimia itu bisa menghemat dengan 50% bos, kalau kita rutin, kita telaten menggunakan mikroorganisme seperti ini. Juga sistemnya itu jangka panjang, kita sebagai investor ya, investasi untuk anak cucu kita nanti, guys. Nah, seperti inilah pokoknya. Jadi sembari kita sekarang menghasilkan pundi-pundi dari lahan pertanian kita juga menjaga kelestarian alam. Karena apa? Yaitu sudah pesan dari sananya, kita harus jaga. Apalagi negara itu, sebuah negara berkembangnya sebuah negara itu dari sektor pertanian atau perekonomian negaranya. Kita kembangkan, jangan merusak. Nah, oke. Kita perlahan, sudah kita dinginkan, kita siapkan bambunya, bos. Nah, ini bambunya yang sudah ada tergeletak di bawah-bawah bambu. Karena apa? Ini sudah mengandung ya, bisa namanya sudah terdekomposisi sendiri, sudah mungkin ada benih-benih mikroorganismenya. Kalau yang baru itu belum ada. Jadi kita kalau yang pakai yang sudah seperti ini, nah kita bisa meminimalisir percepatan kita pembuatannya. Nah, oke. Tinggal kita masukin pokoknya. Udah. Nah, seperti ini. Untuk mempercepat durasi kita akan skip. Nah, setelah itu ya seperti ini, bos. Maksudnya ya seperti ini. Nanti kita akan tutup. Nah, kita tutup seperti ini. Kita tali dengan menggunakan karet. Nah, oke, 2 saja. Oke, kita lanjut. Nah, oke bos, setelah kita melakukan proses pengisian nasi ke dalam bambunya, nah kita mempersiapkan lubang sekiranya kita cukup untuk bambunya. Nah, beginilah, jangan terlalu dalam-dalam, karena ya bisa dibilang untuk mikroorganisme yang paling banyak itu ada pada atas-atas ya, seperti daun-daun yang sudah terdekomposisi seperti ini. Nah, karena dia muncul ke atas mencari makan. Nah, karena apa bos? Saya pun juga tidak pernah tahu ya kalau bambu itu kurus. Nah, mesti bambu itu tidak pernah dipupuk, tidak pernah diapa-apain, itu tetap subur dan seperti inilah kondisinya. Nah, seperti ini bambu. Karena apa? Dia mampu memperbaiki tanahnya sendiri dan mampu menciptakan unsur haranya karena proses dekomposisi dari mikroorganisme tersebut, sehingga pelapukan daunan nah itu dijadikan pupuk. Kalau tidak ada dekomposisinya ya cuma pupuk lapuk saja, karena kalau kita memberikan mikroorganisme jadi pupuk daunan yang lapuk itu nanti akan menjadi unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman. Ya seperti itulah. Jadi kita melihat dari bambu saja, kalau kita merawat tanah kita itu sebagus mungkin ya pasti tanpa perlu kita pupuk saja tanaman itu sudah mencari makanannya sendiri. Sama halnya kita menanam tanaman padi maupun tanaman hortikultura seperti cabai dan lainnya. Nah, kita bikin konsep seperti itu. Kalau kita nggak bikin konsep seperti itu, yang kita tahu hanya pupuk dan pupuk, nanti pupuknya
kimia lagi. Nah, kita akan merusak lahan pertanian kita. Nah, seperti ini kita tutup dengan daunan seperti ini. Nah, udah ya seperti inilah bos. Baru kita akan tutup dengan tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kita tunggu sampai 3 sampai 1 minggu bos, maksimal itu 1 minggu. Udah gini aja, yang terpenting tidak terkena hujan. Nah, seperti inilah, mudah dan efisien, jadi kita tidak perlu repot-repot, lebih hemat. Nah, udah kita tunggu sampai dengan 1 minggu. Oke bos, saya Amir Hidayat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dek.